Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ketika seorang ahli Taurat mencobai Yesus dengan bertanya apa yang harus dilakukannya untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus balik bertanya kepada orang yang mengerti Taurat dengan baik itu tentang apa yang tertulis di dalam Taurat. Ahli Taurat itu lalu mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi kemudian ahli Taurat itu bertanya lagi untuk membenarkan apa yang telah dilakukannya selama ini. Siapakah sesama manusia bagi orang Yahudi? Yesus Kristus lalu menjawab dengan menggunakan perumpamaan tentang seseorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko yang diserang dan dirampok para penyamun. Para penyamun tidak hanya merampoknya sampai habis, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya dalam kondisi terluka parah. Kemudian ada seorang imam, rohaniawan yang mewakili manusia di hadapan Allah, melewati jalan itu. Imam yang mengerti dengan baik 2 hukum terpenting di dalam Taurat tersebut tidak melakukan apapun terhadap orang yang terluka itu. Kemudian seorang Lewi, orang dari keturunan Yakub yang dipilih untuk melayani Tuhan di dalam ibadah orang Israel, melewati jalan itu. Tetapi orang Lewi yang mengerti dengan baik 2 hukum terpenting di dalam Taurat itu juga tidak melakukan apapun terhadap orang yang terluka itu. Kemudian lewatlah seorang Samaria, orang yang berasal dari suku yang merupakan hasil perkawinan silang antara orang Israel dengan suku-suku yang didatangkan kerajaan Asyur ke Israel dan memiliki keyakinan sinkretis sehingga dipandang rendah oleh orang Yahudi. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria itu lalu menyirami orang yang menjadi korban perampokan itu dengan minyak dan anggur dan membalut luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang Samaria itu lalu menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu sebagai biaya perawatan orang itu. Orang Samaria itu telah melakukan perbuatan baik kepada orang lain yang tidak dikenalnya, yang mungkin menilainya rendah. Orang Samaria itu telah menjadi sesama bagi orang lain yang memerlukan. Melakukan perbuatan baik seperti itulah yang harus dilakukan setiap orang. Itulah kasih kepada sesama manusia. Kasih merupakan kehendak untuk melakukan hal baik sebagai hasil dari kesadaran bahwa Allah telah terlebih dulu melakukan hal yang begitu baik kepada orang-orang yang membencinya. Kasih merupakan keputusan dan tindakan untuk meneladani tindakan baik sama yang telah dilakukan Allah kepada orang-orang yang terus-menerus menentangnya. Kasih menunjukkan kehendak hati yang selalu menginginkan kebaikan orang lain, tanpa peduli apa yang dilakukan orang itu.
kehendak untuk memberi tanpa mengharapkan balasan, dan tidak mempertimbangkan nilai pemberiannya. Kasih berada di dalam hati dan tidak terlihat. Kasih harus ditunjukkan supaya terlihat. Kasih harus menjadi perbuatan yang bisa dilihat mata jasmani. Dan tindakan hanya dapat dimulai ketika seseorang memiliki kasih sebagai bahan bakar dari iman yang telah dianugerahkan Allah baginya. Tak seorang pun akan pernah terdorong untuk bertindak tanpa disertai kasih, dan tak ada kasih seorang pun yang murni kecuali jika ia mendorong orang untuk bertindak. Kasih dan perbuatan adalah sisi-sisi yang berbeda yang berasal dari pengalaman seseorang mengenal Allah. Kasih dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan perwujudan murni yang sempurna dari kerohanian seseorang. Dan orang tidak dapat memilih mana yang lebih penting atau mana yang ingin dimilikinya. Menjadi keharusan memiliki keduanya. Kasih kepada orang lain harus diwujudkan di dalam perbuatan baik. Perbuatan baik adalah penataan kehendak supaya orang lain baik hidupnya. Kehendak yang ditata akan mewujud di dalam tindakan untuk membuat orang lain semakin baik hidupnya. Perbuatan baik yang menempatkan orang lain, bukan diri sendiri sebagai sasaran, merupakan wujud nyata kasih kepada orang lain. Kasih kepada orang lain harus diwujudkan di dalam tindakan nyata, bukan hanya perasaan atau perkataan. Kasih lebih merupakan suatu pilihan tindakan daripada emosi. Tanpa perbuatan baik yang digerakkan oleh motivasi baik, tidak mungkin orang percaya bisa membuktikan memiliki kasih. Tindakan baik yang digerakkan oleh motivasi baik menunjukkan adanya kasih di dalam diri orang percaya. Untuk memperjelas dan mempertegas pengajarannya, kemudian Yesus Kristus melanjutkan dengan mengatakan, "Perbuatlah demikian."